Halo teman-teman semua. Di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang fenomena La Nina. Menurut BMKG, waspadai fenomena La Nina. BMKG mengingatkan masyarakat Indonesia waspada akan adanya fenomena La Nina di Samudra Pasifik. Fenomena La Nina dapat berdampak pada anomali cuaca yang berujung pada bencana hidrometeorologi di Indonesia. Seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supari mengatakan, kondisi ini dapat memicu frekuensi dan curah hujan wilayah Indonesia pada bulan-bulan ke depan. Bahkan, diperkirakan hingga April tahun depan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal MSI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG dan pusat layanan iklim lain seperti NOAA dari Amerika Serikat, BOM dari Australia, dan JMA dari Jepang, ada kemungkinan La Nina akan berkembang terus hingga mencapai intensitas La Nina moderate pada akhir tahun 2020. Situasi ini diperkirakan mulai mereda pada Januari sampai dengan Februari 2021 dan berakhir sekitar Maret sampai dengan April 2021. Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga meminta setiap daerah siaga dan menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana alam karena ada fenomena La Nina ini. Apa itu fenomena La Nina? Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menjelaskan, La Nina secara umum dapat dikatakan sebagai fenomena iklim yang berlawanan dengan El Nino. Jika peristiwa El Nino dikaitkan dengan pemanasan di Pasifik tropis di bagian tengah dan timur, sedangkan kejadian La Nina adalah kebalikannya. Dengan demikian, yang terjadi pada fenomena La Nina adalah pendinginan yang tidak biasa di mana anomali suhunya melebihi minus 0,5 derajat Celcius di area yang sama dengan El Nino. La Nina merupakan anomali sistem global yang cukup sering terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2-7 tahun. Kejadian La Nina terjadi saat Samudra Pasifik dan atmosfer di atasnya berubah dari keadaan netral pada periode waktu 2 bulan atau lebih. Perubahan di Samudra Pasifik dan atmosfer yang ada di atasnya ini terjadi dalam siklus yang dikenal dengan sebutan ENSO, El Nino Southern Oscillation. Saat itu, atmosfer dan lautan saling berinteraksi, memperkuat satu sama lain, dan menciptakan putaran yang saling mengamplifikasi perubahan kecil di lautan. Jika koppel antara lautan dan atmosfer sudah sepenuhnya terjadi, maka ENSO dikatakan telah terbentuk. Bagaimana La Nina timbul? Mekanisme terbentuknya La Nina secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Saat angin pasat, kolam air laut yang hangat dapat mencapai lebih jauh ke Pasifik Barat. Hal ini termasuk pula Indonesia sehingga perairan di Indonesia lebih hangat dari biasanya. Adapun Samudra Pasifik bagian tengah akan lebih dingin dari biasanya dan termoklin akan lebih dangkal di timur. Akibatnya, air laut lebih dingin dari level bawah naik ke permukaan sebagai penguatan upwelling. Konveksi dan pembentukan awan menguat di wilayah Indonesia seiring dengan sirkulasi Walker juga menguat. Secara umum, dampak utama dari fenomena La Nina ke cuaca atau iklim di Indonesia yakni timbulnya peningkatan curah hujan. Akan tetapi, kondisi topografi di Indonesia yang berbeda-beda, maka dampak La Nina di Indonesia pun tidak seragam di seluruh wilayah. Berdasarkan kajian ilmiah dari histori kejadian-kejadian sebelumnya, dampak La Nina berupa peningkatan curah hujan terjadi terutama di bagian tengah dan timur wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdampak La Nina. Menurut catatan historis La Nina di Indonesia, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah hujan bulanan hingga 40% di atas normal. Pada bulan Oktober sampai dengan November, peningkatan curah hujan bulanan akibat anomali iklim tersebut dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 dapat terjadi peningkatan curah hujan akibat La Nina di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Sementara itu, di bulan Oktober ini, beberapa zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan akan memasuki musim hujan, diantaranya di wilayah berikut: pesisir timur Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG mengimbau agar para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih optimal dalam melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir. Misalnya, dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih. Sebab, peningkatan curah hujan awal musim hujan yang disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologis di Indonesia, seperti banjir dan tanah longsor. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga Indonesia tetap baik-baik saja dengan adanya fenomena La Nina ini, dan tetap waspada juga untuk yang rumahnya dekat-dekat dengan yang berpotensi banjir atau longsor. Tetap berhati-hati semuanya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe.